Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya doakan kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap tegar menghadapi wabah pandemi COVID-19, terutama untuk teman-teman yang berada di kota-kota besar. Oke, hari ini saya mau bahas masalah poin pelanggaran untuk seller Lazada, karena beberapa hari yang lalu itu banyak teman-teman yang ngechat saya sampai kirim gambarnya tidak bisa ngupload produknya terkunci. Nah, apakah dari teman-teman ada yang ngalamin kayak gitu? Mungkin teman-teman sudah melanggar ketentuan yang ada di Lazada. Contohnya kurang lebih seperti ini. Ini gambar sudah gambar keberapa yang dikirimkan sebelumnya. Pada saat ngupload produk, dia mulai dari judulnya itu salah kayak gitu. Kemudian dapat kuota naikkan produk dan akhirnya tidak bisa ditambah produknya dan beberapa produknya terkunci. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini salah satu setelah saya lihat di sini ada muncul pemberitahuannya bahwa tokonya ini melanggar ketentuan yang ada di Lazada. Ya, seperti apa? Kita bahas satu persatu. Saya mohon teman-teman nonton sampai habis biar tidak gagal paham, karena ini mungkin agak panjang videonya. Oke, yang pertama, apa itu poin pelanggaran? Jadi poin pelanggaran intinya sistem yang digunakan untuk mengatur seller yang ada di Lazada biar patuh kepada ketentuan yang ada di Lazada. Nah, poin ini membantu penjual memahami kebijakan yang ada di Lazada biar transparan, dan Lazada itu sebagai platform yang adil dan teratur, tentunya untuk semua pihak, pihak penjual, pihak pembeli, termasuk pihak Lazada. Bagaimana sistem poin pelanggaran ini berlaku? Jadi secara yang pertama, Lazada itu ngaturnya secara otomatis dan secara manual, dan ketentuan ini dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan. Jadi jika penjual terbukti melakukan tindakan, maka akan dikenakan poin pelanggaran atau penalti terkait dengan pembatasan akun penjual. Apa itu tindakan pelanggarannya? Penjual yang tidak mematuhi kebijakan Lazada berarti telah melakukan pelanggaran. Nah, setiap pelanggaran itu dikenakan poin tertentu. Jadi semakin banyak poinnya, biasanya penaltinya berbeda. Tindakan apa yang akan dikenakan kepada penjual? Jadi secara garis besar, jika penjual telah menerima 12 poin itu paling kecil, akan dibatasi dalam membuat produk baru selama 7 hari kalender. Jadi termasuk hari libur. Bukan 7 hari kerja, tetapi 7 hari kalender. Nah, kalau teman-teman udah dapat kena 24 poin, itu selain pembatasan produk baru, dan teman-teman juga akan dikenakan trafik pengunjung selama 14 hari kalender. Jadi nggak akan ada pengunjung selama 14 hari. Nah, ini saya pernah dapat yang pertama kali saya jualan di tahun 2018. Kemudian kalau tak dapat 36, itu teman-teman pembatasan produk baru dan produk dinonaktifkan selama 21 hari kalender atau 3 minggu. Bayangkan kalau kita sudah capek-capek ngupload produk kita nggak bakal ada yang mengunjungi gitu. Dan terakhir, kalau sampai 48 poin, otomatis akun kita akan dinonaktifkan. Kalau sudah dinonaktifkan berarti teman-teman udah nggak bisa jualan lagi kan gitu. Oke, kita lanjut. Apa itu pembatasan produk? Penjual tidak bisa mengupload produk baru dan mengedit produk yang sudah ada. Tapi
teman-teman masih bisa ubah stok dan menonaktifkan produk yang sudah ada. Kapan poin pelanggaran tadi diberikan? Jadi Lazada itu akan memantau terus tindakan pelanggaran setiap hari. Setiap tindakan pelanggaran akan langsung diupdate di akun penjual masing-masing. Oke, nanti dikasih tahu di menu apa, teman-teman bisa lihat poin pelanggarannya. Apakah poin yang diberikan bisa direset? Dalam artian diperbaharui. Jadi Lazada itu akan mereset pelanggaran setiap 356 hari atau 1 tahun, dimulai dari hari poin pelanggaran diberikan. Misalnya teman-teman hari ini misalnya tanggal 28 April ya, berarti nanti kalau hari ini kena pelanggaran, tahun depan berarti 28 April 2021 baru hilang. Namun jika akun tetap dinonaktifkan karena mencapai 48 poin, maka poin yang teman-teman kumpulkan akan diakumulasi dan tidak akan direset setelah 1 tahun. Jadi bagaimana penjual akan diberitahukan? Jadi penjual akan dikirimkan email. Jadi teman-teman kalau melanggar itu yang pertama teman-teman akan dapat email, dan teman-teman juga bisa lihat di menu Crowd Center. Jadi nanti teman-teman bisa lihat apakah ada pelanggaran yang teman-teman lihat kayak gini. Nah, di menu Crowd Center ini teman-teman bisa lihat, termasuk bisa meningkatkan tokonya teman-teman. Kayak ini respon chat toko itu kalau bisa di bawah 30%. Nah, di sini ini poin pelanggarannya. Alhamdulillah sudah nggak ada pelanggaran ini. Dimana saya bisa melihat kebijakan penjual Lazada yang lengkap. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan daftar kebijakan dengan detail poin pelanggaran itu di Help Center atau di Lazada University. Dimana melihat akumulasi poin pelanggaran di Crowd Center. Apakah bisa melakukan banding? Jadi kalau teman-teman merasa tidak melakukan, saya ini nggak melakukan ini, tapi kok kena pelanggaran. Nah, teman-teman bisa mengajukan banding di menu Crowd Center. Nanti ada menu klik banding gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ngisi komentarnya atau alasannya bahwa teman-teman tidak melakukan pelanggaran seperti yang tertera atau yang diberikan oleh Lazada. Jika berhasil, Lazada akan ngurangin poin pelanggarannya. Jadi misalnya teman-teman kena pelanggaran 12. Nah, kalau bandingnya teman-teman berhasil, maka 12 poin pelanggaran tadi akan dihapuskan dari menunya teman-teman. Tapi jika gagal, teman-teman masih bisa mengajukan banding yang kedua melalui partner support center. Jadi di Crowd Center sudah nggak ada. Intinya harus chat langsung ke pihak Lazada, ke adminnya. Kebijakan perdagangan yang adil. Jadi ada beberapa aturan terkait masalah ini. Tidak adanya penipuan. Jadi kalau teman-teman nipu itu bisa kena langsung 48 poin. Menyebarkan informasi pribadi untuk bertransaksi di luar Lazada. Jadi kalau kan biasanya ada tuh, aku nggak mau ribet, aku mau COD aja tapi via WA. Jadi biasanya banyak pembeli yang ngajak transaksi di luar Lazada. Itu kalau ketahuan sama pihak Lazada akan dikenakan 2 poin. Jadi kalau ini ketahuan ya 2 poin, kalau ada 6 transaksi berarti kan sampai 12. Kalau sampai 12 transaksi berarti 24 kayak gitu. Perilaku anti kompetitif, ini salah ketik, itu sampai dengan 16 poin per insiden atau per kejadian. Kecurangan, jadi membeli produk sendiri. Jadi sistemnya Lazada itu bisa ngelacak gitu ya. Kalau ketahuan teman-teman pakai akun A dan ternyata akunnya connect dengan akunnya teman-teman yang dipakai jualan di Lazada. Nah, itu bisa kena sampai dengan 16 poin.
penyalahgunaan voucher dan subsidi. Jadi teman ini kayak di Blibli yang ngadakan promo itu Lazada, kita beli di tokonya kita sendiri. Kemudian kecurangan dalam pemenuhan pesanan. Ya curang ini macam-macam ya. Bisa jadi diproses tapi barang dikirimnya palsu kayak gitu. Poin pelanggaran kebijakan konten dan katalog. Produk tidak berkinerja, itu produknya akan dinonaktifkan. Kalau produk tidak berkinerja itu ketika dicari produknya tadi itu sering sering terlihat di kolom pencarian, tetapi page view-nya itu sangat rendah. Jadi setelah dilihat nggak jadi transaksi gitu. Itu sampai, kalau nggak salah sampai 21 hari itu produk akan dinonaktifkan. Maksudnya apa? Ibaratnya Lazada bilang lo ngerugiin gue. Kenapa? Produk sudah ditampilkan tapi nggak ada yang beli gitu. Menduplikasi produk dengan sengaja. Jadi gini, ini masalah produk berarti kaitannya dengan SKU. Kalau sellernya bilang SKU lah gitu. Kalau teman-teman punya, misalnya teman-teman jualan cangkir, ada warnanya merah, kuning, hijau, ada 3 warna. Nah itu teman-teman bisa jadikan satu produk. Sebenarnya saya sendiri ini sedikit melanggar. Nah kalau kayak gitu teman-teman harus buat yang berbeda, entah itu nanti di atribut produknya yang berbeda, judul produknya berbeda, gambarnya berbeda kayak gitu. Itu produk dinonaktifkan dan poin pelanggarannya 1. Penyalahgunaan pengisian kategori produk. Jadi kategori produk sangat penting, harus sesuai dengan produk yang teman-teman jual. Jangan sampai teman-teman jual sepatu, teman-teman masukkan di kategori sandal, atau teman-teman jual sepatu pria masuknya di sepatu wanita. Kecuali memang ada kaitannya. Ada kaitannya tuh kayak gini. Di video saya yang kemarin sempat saya bilang kalau produk gamis keluarga itu boleh dimasukkan di kategori produk anak karena memang di situ ada produk anaknya. Kebijakan HQ, di sini ada pemalsuan dan pelanggaran hak cipta, itu produk dikunci dan ditambah 16 poin pelanggaran. Pelanggaran konten, merek dagang dan hak cipta, pelanggaran hak paten, dan pelanggaran hak desain terdaftar. Jadi bagi teman-teman hati-hati kalau ambil gambar dari Google terutama yang ada hak ciptanya. Makanya kemarin di video yang lalu, kalau teman-teman jual produk yang terregister itu jangan dicantumkan namanya atau mereknya. Panduan komunitas Lazada ini agak banyak ini. Nanti saya cantumkan linknya lah di bawah, termasuk kalau teman-teman tidak sopan terhadap pelanggan, kemudian teman-teman melakukan spam, kemudian menghormati sesama pengguna platform, jujur, bertransaksi di luar Lazada dan lain sebagainya. Nah ini produk yang dilarang. Jadi kalau teman-teman lihat, nah pelanggaran yang ini teman-teman bisa lihat di sini, dijamin asli, titanjel, obat kuat, tahan lama, obat pembesar, alat vital. Nah teman-teman bisa baca ada produk-produk yang terlarang dan diawasi. Yang pertama obat-obatan. Jadi kalau obat-obatan itu boleh, ada yang boleh ada yang enggak gitu ya. Tentu saja tokonya harus punya lisensi, dalam artian misalnya lisensi apoteker kayak gitu. Bahan berbahaya, senjata api dan amunisi, senjata terlarang, bahan yang diterbitkan untuk pemerintah, aparat hukum dan militer, itu misalnya kayak aparatnya atau logonya polisi,
TNI dan lain sebagainya. Obat-obatan medis ini biasanya boleh tapi harus ada lisensinya. Alat kesehatan, materi untuk dewasa, dan mengandung pornografi. Nah ini, jadi kayak tadi pelanggaran kayak gitu. Perangkat pengalihan dan alat lain untuk tujuan terlarang. Bahan kimia berbahaya dan mudah terbakar. Jasa yang melanggar hukum, benda koleksi, artefak dan logam mulia, kecuali biasanya emas dan perhiasan itu. Bagian tubuh manusia, materi berbahaya bagi keamanan nasional, produk tembakau termasuk narkotika, peralatan judi kayak kasino dan lain sebagainya, benda yang dikenakan sanksi dan dilarang. Oke, contohnya yang ada aturannya kayak gini. Ini contoh aja, nanti untuk lebih detail teman-teman bisa baca di link yang saya sisipkan di deskripsi. Ini kayak gini kan, gambar pribadi, penis, vagina, puting susu itu nggak boleh. Gambar ereksi, siluet ereksi, boneka, manikin, binatang, dan kartun sebagainya dalam kegiatan seksual. Ini vibrator, mainan seks juga nggak boleh. Pisau itu ada yang boleh dengan nanti saya contohkan lah yang boleh seperti apa. Ini mesin judi, kartu lotre juga nggak boleh, termasuk perjudian online. Nah ini kalau tentang kesehatan itu membutuhkan lisensi. Oke, ini misalnya kalau teman-teman ini boleh, ini alat apa namanya, pisau itu kan sebenarnya kan nggak boleh. Nah itu boleh karena untuk perkemahan dan keamanan. Nah ini saya nggak tahu apakah tokonya ini punya lisensi atau enggak, tapi ini sudah banyak yang terjual sampai 3.000 ini, yang terjual berarti puluhan ribu kayaknya ini. Oke, jadi itu saja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan kita wawasan terkait kebijakan cara kita berjualan di Lazada. Dan bagi teman-teman yang dapat pelanggaran, mohon ditaati, karena kalau kita dapat pelanggaran ya kita juga yang rugi. Bukannya dapat untung malah buntung gitu. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.